Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab hari ini kami boleh berhimpun di hadirat-Mu. Kiranya dalam ibadah ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tulus hati dan rendah hati, mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati, lalu menjadikannya dasar iman dan pelayanan kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami bersyukur boleh duduk bersatu hati, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar hari ini benar-benar tertanam di hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai teruna-teruna yang sudah Engkau pilih.
Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Ketika kami datang, kami penuh dengan kekurangan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan melengkapi kami. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-26 hingga ke-33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Selamat hari Minggu. Kita kumpul lagi dengan penuh sukacita di IHMPT, dan hari ini kita mau belajar mengenai Allah yang terutama. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-26 sampai yang ke-33. Dalam bacaan ini kita akan diajar bagaimana kita mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah adalah menomorsatukan hadirat Allah, menomorsatukan Tuhan, baru kita mengandalkan apa saja yang akan kita lakukan atau mengandalkan orang lain. Karena tidak ada yang kita bisa lewati, tidak ada yang bisa kita hadapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Caranya mengandalkan Tuhan itu gimana sih? Kita harus memaknai akan hadirat Allah. Tanpa memaknai hadirat Allah, kita nggak akan bisa mengandalkan Tuhan. Tidak banyak dari kita yang rajin berdoa setiap hari. Ada yang rajin ya karena dipaksa sama orang tua. Ada yang rajin karena memang udah aturan di dalam keluarga. Sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum mau sekolah online, pokoknya sebelum aktivitas lah, kita bangun tidur, kita harus berdoa. Mau makan, kita harus berdoa. Mau keluar rumah, kita harus berdoa. Mau tidur, kita harus berdoa. Tapi kita tidak terbatas dengan bangun pagi, kita tidak terbatas dengan makan ataupun mau tidur baru kita berdoa, tetapi memaknai hadirat Allah berarti setiap saat kita harus ingat pada Allah yang harus kita utamakan di dalam segala hal, termasuk bermain Kak, termasuk main game Kak. Iya. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan para rasulnya untuk memaknai hadirat Allah. Dari mana? Dari kehidupan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia. Perhatikan, Tuhan Yesus itu selalu mencari hadirat Bapanya dulu. Dia selalu berdoa di setiap kesempatan karena dia merasa bahwa dia ada di dunia itu karena rencana Bapanya. Dia benar-benar mengutamakan Bapanya, baru kemudian dia melakukan pelayanannya. Tanpa itu, mungkin Tuhan Yesus tidak sepenuhnya melaksanakan misi dari surga.
Karena Tuhan Yesus tahu tujuannya berada di dunia, maka dia sekaligus mencontohkan kepada para rasulnya bagaimana hidup memaknai hadirat Allah. Di mana-mana Tuhan Yesus selalu mencontohkan berdoa dan mencari hadirat Bapanya. Karena kekuatan untuk Tuhan Yesus sebagai manusia pada saat itu tentu saja berasal dari Bapanya. Hal ini dilanjutkan oleh para rasul-rasulnya setelah Yesus berpisah dari mereka. Yesus terangkat ke surga dan mereka melanjutkan pelayanan karena mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran mengenai Dia sampai ke ujung bumi. Nggak cuma dari satu daerah ke daerah yang lain, nggak cuma dari satu desa ke desa yang lain, atau nggak cuma sampai di rumah-rumah ibadat. Tetapi ternyata mereka punya tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan mengenai Yesus yang sudah disalibkan dan bangkit untuk menebus kehidupan semua orang dan mengambil alih semua dosa manusia itu dengan melalui jalan salib Tuhan Yesus sampai Ia dibangkitkan. Suatu kuasa yang sangat-sangat luar biasa yang harus diberitakan bagi seluruh umat manusia. Kayak para rasul, kita pun saat ini sedang dipilih oleh Tuhan. Kita lagi diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Dimanapun kita berada, lagi ngapain pun kita harus memberitakan mengenai kebaikan Tuhan, memberitakan mengenai kebenaran Tuhan. Caranya bagaimana? Kita tidak melakukan tugas kita seperti para rasul yang dapat mandat kenabian untuk memberitakan firman secara langsung, memberitakannya sampai ke ujung bumi, tetapi kita melalui versi kita, yaitu kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, menunjukkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan selalu memaknai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berkata bahwa biasa aja, saya nggak merasakan apa-apa. Padahal yang sebenarnya kita harus luar biasa. Kita harus beda dengan orang-orang yang tidak memaknai hadirat Allah, dengan orang-orang yang tidak terpilih. Kenapa Tuhan Yesus memilih rasul-rasul? Kenapa bukan tokoh agama? Banyak loh tokoh agama, orang-orang yang pada saat itu menguasai mengenai hukum di dalam Alkitab dan Taurat, itu banyak. Mereka selalu ngajak Tuhan Yesus buat debat. Kenapa bukan mereka yang punya wawasan yang baik mengenai firman, mengenai Taurat yang dipilih oleh Tuhan? Kenapa kok memilih rasul-rasul? Asal kalian tahu, rasul-rasul itu bukan kaum yang intelek, bukan kaum yang terpelajar. Mereka datang dari kalangan masyarakat biasa. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk berdiri di rumah ibadat seperti hal-halnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tersebut. Tetapi Tuhan Yesus memilih mereka karena ada kuasa Tuhan yang harus dinyatakan melalui mereka. Sama seperti kita. Kita dipilih karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui kita. Mau kita sebagai teruna nggak masalah. Ada kuasa Tuhan yang harus dinyatakan melalui kehidupan kita sebagai teruna. Yang tadi itu caranya seperti apa? Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita bertutur kata? Bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman-teman sepelayanan, terhadap teman-teman sekolah, teman bermain, terhadap teman-teman yang bersosialisasi dengan kita melalui sosial media. Itu semua jadi sarana kita untuk memberitakan mengenai Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itulah yang dinamakan memaknai hadirat Allah. Ketika kita memaknai hadirat Allah seperti itu,
kita pasti mendapatkan faedahnya. Faedahnya apa? Kita selalu tergerak untuk mencari hadirat Allah. Tergerak untuk selalu berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, selalu Tuhan Yesus itu cari dulu surga, cari dulu Bapaknya melalui cara dia berdoa. Dia selalu pergi ke tempat-tempat yang sepi ataupun dalam berbagai kesempatan menyempatkan diri untuk berdoa. Dan itu merupakan suatu yang utama yang Yesus lakukan. Termasuk ketika dia melakukan mujizat, termasuk ketika dia itu menolong orang lain, dia selalu berdoa. Entah dia mengucap syukur kepada Bapaknya, baru terjadi mujizat, atau dia memohon kepada Bapaknya. Dia merasakan bahwa kuasa itu tidak ada dalam diri dia sepenuhnya, tetapi dia diberikan oleh Bapaknya yang di surga. Demikian halnya para rasul. Dikatakan di sini dalam bacaan ini bahwa mereka sangat mengutamakan Allah. Perhatikan cara para rasul menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan mereka memberitakan Injil. Mereka banyak sekali mendapatkan kendala. Itu yang namanya ancaman, sampai penjara, beneran penjara, sampai mereka nggak cuma dibully tapi juga dianiaya. Dan mereka dipaksa untuk benar-benar stop memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka merasa kesaing dengan murid-murid. Mereka merasa kesaing dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka lebih ingin bahwa ajaran mereka yang dikedepankan dibanding dengan mengedepankan Tuhan Yesus. Jadi mereka bagaimanapun mereka berusaha menghambat supaya firman itu tidak sampai kemana-mana. Akhirnya mereka memenjarakan para rasul. Dan apakah para rasul benar-benar berhenti setelah berbagai ancaman dan keadaan yang menimpa mereka? Enggak. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu pasti diperlengkapi. Jadi Tuhan nggak pilih kita, lalu Tuhan lepas kita, enggak. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh itu yang mendorong kita untuk, oh iya ya, gitu. Saya punya Tuhan yang bisa saya andalkan. Maka datanglah kita kepada Tuhan untuk berdoa. Datanglah kita ke IHMPT. Ngapain sih kita IHMPT? Gitu. Kita ini datang ke sini buat ibadah. Kita bersekutu bersama-sama, mengambil waktu singkat untuk mencari hadirat Allah bersama dengan sesama orang-orang, sesama teman-teman yang sama-sama memaknai akan adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita sama-sama sebagai orang yang dipilih. Kita memaknai pada saat kita di IHMPT, kita memaknai kehadiran Tuhan tidak hanya pribadi kita, tetapi juga sudah berkumpul bersama orang-orang yang seiman. Itu dinamakan persekutuan. Dan kenapa kita IHMPT? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita sejenak meninggalkan berbagai aktivitas kita yang seminggu, dan kemudian kita datang untuk cari adem, cari hadirat Tuhan di dalam persekutuan. Nggak hanya hadirat Tuhan itu ada di dalam persekutuan saja, tetapi dari keseharian kita dalam kehidupan pribadi kita yang tadi, yang berdoa di segala kesempatan dan bertutur kata yang baik. Nah, tetapi khusus untuk IHMPT kita diajarkan untuk sama-sama memaknai hadirat Allah bersama mereka yang seiman. Memilih kita pasti menyiapkan yang namanya bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan, asalkan kita yang percaya ini benar-benar mengutamakan Dia, menjadikan Tuhan yang adalah nomor satu di dalam kehidupan kita. Seperti para rasul. Perhatikan ketika Tuhan mengutus para rasul, ada di Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama. Injil Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus
kepada para muridnya, di mana karena mereka itu punya tugas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai semua orang menjadi percaya kepada Tuhan, maka mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Perhatikan, para rasul ini tidak memiliki ketakutan ketika mereka menghadapi berbagai tantangan tadi, atau ketika mereka merasakan jemu atau lelah, mereka tidak stuck atau tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Di segala tantangan mereka pasti bisa menghadapi. Mari kita lihat bacaan kita tadi, itu ada di ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi, dengan adanya kuasa Tuhan yang mendorong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, maka kita benar-benar mengutamakan Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan menyiapkan kita bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Bagaimana ketika kita udah bete, ya udah berapa lama kita nih ada di rumah, sekolah online terus, mulai ada yang ngeluh, ini handphone udah nggak bisa dipakai buat main game, cuman disediain pulsa, dibatasin sama mama buat sekolah, buat kerja kelompok, atau menghubungi guru kalau ada yang perlu kita bicarakan menyangkut pelajaran sekolah. Kalau anak-anak yang lain lumayan tuh punya PS5, anak-anak yang lain masih bisa main game di tab mereka dan sebagainya. Nah, kita ngeluh karena kita nggak mendapatkan fasilitas untuk main game. Kita nggak boleh chatting-chattingan terlalu lama karena kuotanya terbatas. Kita nggak bersyukur bahwa semua itu disiapkan Tuhan adalah hal yang paling kita butuhkan. Bukan main game yang kita paling butuhkan. Ya, kita butuh hiburan kan. Orang kita udah lama tinggal di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Lalu mulai ada yang ngebujukin kita, yuk pergi aja. Apa sih corona? Nggak usah lah ini nggak usah terlalu lebay lah gitu. Nggak ada tuh corona. Gua sehat-sehat aja nih, keluar-luar. Yuk jalan yuk sekali-sekali. Nah, kita ikutin. Karena kita nggak mengandalkan Tuhan, kita nggak minta doa supaya Tuhan menyertai kita sepanjang hari, kita jadinya nggak punya hikmat untuk menjawab itu, ya udah kita kemakan dengan bujukannya. Akhirnya kita pergi keluar, tahu-tahu balik dari luar, tahu-tahu kita dinyatakan sakit. Kita tidak hanya merugikan diri kita, tapi kita udah berpotensi untuk merugikan orang lain juga. Kita bisa menginfeksi orang lain hanya karena kita mendengar bujukan. Tantangan itu tidak hanya datang dari ancaman-ancaman, tidak hanya datang dari pembulian, tetapi tantangan itu datang justru melalui mungkin teman-teman baik kita yang ngajakin kita untuk berbuat hal yang tidak baik. Kalau kita nggak mau ngikutin mereka, kalau kita nggak mau nurut sama mereka, kita nggak sependapat dengan mereka, pasti kita jadi korban pembulian. Nah, daripada itu kita alami, atau daripada mereka nggak mau temenan dan gue sebatang kara nggak punya temen, gitu, ya mending gue ikutin. Gitu kan ya? Perhatikan yang dialami oleh Rasul Petrus dan rekan-rekannya. Mereka dibujuk karena para pimpinan agama pada saat itu udah stuck, udah nggak bisa lihat lagi cara kekerasan apapun, bukan karena mereka udah nggak punya cara sebetulnya, tapi karena mereka itu merasa takut akan orang-orang yang pada saat itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan para pengikut rasul-rasulnya. Jadi mereka bujuk, mereka baik-baikin dengan harapan bahwa murid-murid akan mengikuti keinginan mereka ketika mereka itu dibaik-baikin. Alih-alih diancam, mereka dibaik-baikin. Udahlah, nggak usah lah memberitakan ini, kalian ikut aja sama kita. Apa kata Petrus? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka memaknai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka punya kuasa yang dibekali oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan, termasuk
bujukan-bujukan atau di PHP-in sama tokoh-tokoh agama ini, sama pemuka agama dan orang Farisi, maka mereka menjawab dengan tegas di ayat 29 tadi, kita harus taat kepada Allah. Kuncinya adalah ternyata ketaatan. Ada ya, ayatnya bilang ketaatan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini adalah menjadi jawaban buat kita, gimana kalau kita diajakin teman-teman. Di tengah-tengah rasa bete kita, itu adalah cobaan, hal yang menantang. Kita udah bete, kita udah aduh gimana nih, udah tinggal di rumah sekian lama, nggak boleh main game, chatting-chattingan, sosmed, diawasi orang tua, dan sebagainya. Atau rasa iri hati kepada teman-teman lain yang punya fasilitas untuk bersenang-senang dibanding kita. Ini adalah jawabannya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjawab tantangan itu. Kita bisa punya sikap yang tetap teguh untuk mengandalkan Tuhan. Kita tetap teguh untuk menyerahkan, Tuhan, saya udah bete nih, udah lelah kayaknya tinggal di rumah. Baiknya di mana ya? Jadi kita pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kakak punya kesaksian waktu masih SMP dulu, itu punya geng. Geng ini nakal banget karena kita tinggal di dorm. Waktu itu sekolah swasta Katolik. Kita tinggal di dorm dan kepada teman-teman yang gak sejalan dengan kita, itu biasanya kita ngelakuin yang jahat. Pembulian terselubung. Ya kita bisa ngumpetin pulpennya, kita bisa bikin seragam sekolahnya kotor, dan sebagainya. Hal yang jahat. Tetapi satu saat, karena aturan asrama itu, tiap pagi harus doa di gereja, ikut doa pagi di gereja. Satu saat, setelah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh salah satu frater, itu sepanjang pelajaran sekolah Kak Fasti nggak konsentrasi. Kok aku ini jahat banget ya? Sama teman yang tidak menjahati aku ikut serta membuat dia susah. Aku ikut membuat dia menderita, menjahati dia sebagaimana yang teman-teman lain inginkan, cuman demi Kak Fasti tetap masuk dalam geng yang temennya banyak. Dan setelah itu akhirnya Kak Fasti cari kapel tuh kayak gereja kecil gitu. Kalau di dorm-dorm biasanya ada, di sekolah-sekolahan gitu biasanya ada, dan disitulah Kak Fasti coba untuk berdoa. Itu masih SMP loh, masih seumuran kalian. Dan dari doa tersebut Kak Fasti disuruh untuk ngaku kepada teman yang kita bully itu. Jadi Kak Fasti cari, karena Kak Fasti tahu di mana sih barang-barangnya diumpetin, nggak dicolong tapi diumpetin supaya dianya susah, nggak bisa ngerjain PR. Zaman dulu mah belum ada handphone, belum ada digital, itu masih semua manual ditulis menggunakan pulpen, pakai textbook dan sebagainya. Kak Fasti akhirnya mencari barang-barang tersebut dan dikembalikan, dan Kak Fasti bisa minta maaf sama dia. Itu gak akan bisa dilakukan kalau Kak Fasti mungkin gak berdoa. Karena Kak Fasti berdoa, Tuhan menjaga Kak Fasti supaya tidak terus melakukan hal yang jahat. Perhatikan, kita akan dimampukan Tuhan untuk bersabar tinggal di rumah, untuk bantu orang tua ketika mereka membutuhkan bantuan kita selama kita berada di rumah. Kita jadi sepenuh hati cuci piring, kita sepenuh hati mengerjakan PR karena tahu orang tua kita itu susah banget cari kuota. Mungkin ada orang tua yang kena imbas dari PHK, yang nggak kerja, tapi demi kalian mereka berusaha supaya kalian tetap makan, tetap sekolah. Dan kalian membantu mereka dengan tulus hati, itu semua ada dari dorongan Roh Kudus. Karena itu datang dari keinginan kalian
untuk mencari hadirat Allah, dan Allah menolong kalian untuk melakukan yang baik terhadap orang tua kalian, melakukan yang baik untuk menjawab berbagai tantangan yang dari luar atau dari manapun yang mengajak kalian untuk melakukan cara-cara yang salah karena udah bete tinggal di rumah. Itu salah satu contoh. Ada banyak contoh yang lain. Nanti setelah ibadah ini, tolong kalian menuliskan, ada form yang nanti disiapin oleh Kak Randy. Kak Fasti minta kalian tulis apa sih manfaatnya kalau kalian itu mengandalkan Allah. Perhatikan bahwa ketika para rasul mengandalkan Allah, mereka nggak ada rasa takut. Mau diancam, mau dipenjarakan, selalu tersedia pertolongan Tuhan. Lihat kan serunya di bacaan kita hari ini, di mana para rasul tersebut dibebaskan dari penjara, begitu ketatnya pengamanan, ya enggak pengawal, ya enggak belenggu, rantai, gembok penjara. Itu enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena mereka diutus oleh Tuhan, tidak Tuhan lepas begitu aja. Tapi ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Dan mereka dituntut untuk sebagai orang yang percaya dan diutus oleh Tuhan, ya harus mengandalkan Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus contohkan. Dan ketika itu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghambat kuasa Allah yang maha tinggi itu terjadi melalui kehidupan murid-muridnya. Dikatakan di sini, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi udah gak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka mau membunuh pun kalau belum saatnya dari Tuhan, Tuhan masih butuh untuk Injil tersebar, nggak akan terjadi. Ada aja yang bisa dibuat oleh Tuhan supaya firman-Nya itu tetap tersebar dimanapun Tuhan inginkan. Demikian juga kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, nggak ada apapun yang bisa menghambat kita. Nggak ada omongan teman, nggak ada gosip-gosip di belakang kita yang bisa menghentikan perbuatan baik kita. Kita mungkin bisa belajar untuk mendoakan teman-teman kita yang mengancam kita. Ya udah, kalau nggak mau, ya kamu kayaknya nggak cocok deh temenan di gengnya kita. Kalian bisa doakan teman-teman yang semacam itu. Kalian bisa mendoakan pergumulan kalian kalau ada kesulitan dalam belajar. Itu namanya kalian mengandalkan Tuhan. Ketika kalian mengandalkan Tuhan, maka selalu ada aja pertolongan supaya kalian bisa mengatasi berbagai kesulitan yang kalian hadapi. Belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan seperti firman Tuhan yang bilang ke kita hari ini, diingatkan lagi kepada kita supaya yuk rajin kita cari hadirat Tuhan. Rajin kita mengandalkan Tuhan dari semua aktivitas. Supaya ketika kita main game pun, kita diingatkan Tuhan untuk jangan lama-lama ya, kamu mesti belajar. Ini kuotanya udah mau tiris nih. Jadi kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk apa-apa yang baik yang harus kita lakukan, yang harus kita kembangkan dari kehidupan kita sebagai teruna. Semoga Tuhan selalu menolong kita dan kita selalu bertekad untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Besarlah kasih Bapa
Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk seterusnya mengutamakan Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini pun kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pejabat agar mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT, NTB, dan Provinsi Jawa Timur yang mengalami bencana alam. Kami mohon Tuhan memberikan ketabahan dan penghiburan, dan Tuhan pula yang mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah hanya kepada Tuhan mereka berpengharapan. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami pun mau berdoa untuk teruna yang menjalankan ujian, ulangan-ulangan, agar tetap belajar dengan tekun dan semangat walaupun harus di rumah. Kami pun mau berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan Yesus kiranya melawat mereka dan memulihkan. Kami mau berdoa bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan melengkapi sukacita mereka. Kami mau berdoa untuk GPIB Nazaret. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Henry Yakob dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus juga memberkati program-program majelis jemaat. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pelayan PT agar tetap semangat melayani. Ya Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa-dosa dan salah kami, dan dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua kita memberikan persembahan kita dengan ajakan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Padanya segenap hatimu, beri
Mari kita berdoa. Terimalah ya Tuhan dengan senang hati persembahan kami ini ya Tuhan, dan bungkuslah dengan kebaikan-Mu, sehingga persembahan ini membawa sukacita bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kadangkan perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Kita menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu dan mencari hadirat-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menolong kami, supaya kami bisa menyaksikan segala kuasa-Mu di dalam kehidupan kami dan selalu mengandalkan Engkau. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.